Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat Underwood dan Sufi Akhir Zaman. Pertemuan kali ini saya akan mengutip tentang suluk, yang mana suluk ini umat muslim sudah banyak sekali yang tidak mengerti, bahkan tidak tahu apa itu suluk. Orang NU pasti mengetahui apa itu suluk, apalagi orang yang belajar thariqah, bermarifat, atau belajar tasawuf. Dalam NU sendiri ada 3 pilar yang di dasar untuk pembelajaran di NU atau Nahdlatul Ulama: tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tasawufnya, yang mana salah satunya adalah tentang suluk. Suluk adalah perjalanan atau napaktilas sunnah Nabi. Artinya sunnah Nabi ini sunnah perjalanan yang pernah dilakukan oleh Nabi Rasulullah Muhammad SAW, dan kita mengikuti jejaknya gitu, napaktilas. Nah, jadi yang pasti ini ada dicontohkan oleh Nabi dan oleh para ulama-ulama besar tempo dulu. Bahkan presiden kita yang lalu, Gus Dur, menciptakan syair tanpa waton. Ada di dalamnya zikir dan suluk jangan ditinggalkan. Nah, itu salah satunya. Suluk adalah amalan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad. Tidak hanya sekedar dilantunkan, dinyanyikan saat menjelang sholat ya, syair tanpa waton, tapi banyak sekali tidak tahu itu yang dilantunkan menjelang, apalagi menjelang sholat maghrib, yang paling banyak untuk di daerah Jawa Timur. Tapi banyak sekali yang nggak mengerti apa itu suluk. Nah, makanya kali ini saya akan mengulas tentang suluk atau kholwat, atau bisa juga disebut semedi atau tapa brata. Suluk dalam Islam sebuah konsep spiritual Islam yang merujuk pada proses pencarian spiritual dan penyempurnaan diri. Nah, jadi suluk dilakukan oleh seorang yang ingin mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi dan mendekatkan diri dengan Tuhan, yang mana bertarekoh, bermakrifat adalah mengenal Tuhan. Dalam tradisi Islam, terutama Nahdiyin, suluk dilakukan bertujuan untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Dan ini seperti yang zikir bermetode atau bermetodologi, ada puasa dan pengendalian diri, terus pengembangan kesadaran yang lebih luas dan kebijaksanaan hidup yang lebih tinggi. Nah, tujuannya ke sana untuk nanti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pencarian kebenaran dan makna hidup yang hakiki, bahkan kedekatan dengan Tuhan setelah kenal dengannya. Terus sempurnanya kebebasan dari keterikatan dan kemelekatan terhadap duniawi. Nah, pencarian kebahagiaan dan ketenangan sejati, hidup seimbang dan harmonis yang selalu beserta Tuhan, itu maksudnya. Jadi terutama untuk orang-orang salik adalah orang yang menjalankan suluk. Itu seperti yang Menteri Agama sampaikan, ya kami sangat mendukung, karena saya yakin Menteri Agama juga orang tarekoh
tolong tarekat ya, belajar tasawuf, yang mana beliau pasti lebih tahu tentang ilmu tasawuf. Jadi nyambung sekali dengan visi misi dari thariqah kami Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Dengan berthariqah, bermakrifat itu awalnya beragama ya, seperti yang disampaikan awaludin ma'rifatullah, awalnya beragama itu mengenal Allah. Itu baru mulai ya, mengenal Allah itu baru awalnya beragama. Jadi ibadah-ibadah yang lainnya belum, karena baru mengenal. Kalau udah mengenal kan nanti ada proses lanjutan seperti tahali, taholi, dan ujung-ujungnya tajali. Nah, mungkin saya rasa itu tujuannya. Tadi suluk dilakukan berdiam diri, semedi atau tapa brata di tempat yang sunyi, yang hening. Itu tujuannya untuk menata diri supaya bahkan zikir yang secara intensif minimal 10 hari. Dulu zaman Nabi 40 hari. Tapi berjalannya waktu dengan proses metodologi yang lebih canggih atau lebih istilahnya diringkas jadi 10 hari. Ya, itu aja. Yang mau bersuluk berarti harus masuk dulu ke sistem lingkaran dalam thariqah dan diawali dengan baiat nur, itu ditanamkannya nur iman dan nur kitab di dalam kolbu, dan itu dilakukan oleh wali mursyidah atau sama khalifah-khalifahnya. Ini tentang praktek thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Salam pembaruan, salam kebangkitan agama tauhid, salam Indonesia Raya. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.